Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Aditya Sunugroho. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari hal baru tentang SolidWorks, di mana pada minggu-minggu kemarin kita belajar hanya membuat gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi, hanya membuat partnya saja. Sedangkan saat ini kita akan belajar tentang apa itu assembly. Langsung saja kita masuk ke materi assembly-nya. Nah, apa sih assembly itu? Jadi, assembly itu dalam mata kuliah kita, yaitu CAD/CAM, adalah proses menyatukan komponen individual part yang telah kita buat secara virtual menjadi satu kesatuan mesin atau produk yang utuh. Ini memungkinkan visualisasi perakitan, pengecekan, interferensi, dan simulasi gerak sebelum lanjut ke produksi fisik atau proses langsung untuk permesinan CAD. Nah, jadi assembly itu teman-teman, dari berbagai part-part yang kita telah buat dapat kita gabungkan teman-teman satu persatu menjadi suatu produk yang utuh. Nah, terus di assembly juga ada match teman-teman. Apa itu match? Jadi assembly match itu adalah fitur dalam perangkat lunak CAD yang menciptakan relasi geometris antara komponen atau part untuk membatasi derajat kebebasan. Jadi match ini menggabungkan bagian-bagian secara virtual yang dimana ini menentukan posisi dan pergerakan partnya ya teman-teman, sehingga rakitan berperilaku layaknya benda fisik. Nah, beberapa fungsi match teman-teman. Yang pertama yaitu menyatukan part, of course, yaitu menghubungkan permukaan antara satu part dengan part yang lain, tepi permukaan lain atau titik pada part yang berbeda. Yang kedua yaitu match dapat membatasi gerakan, di mana dapat menentukan bagaimana satu part bisa bergerak terhadap part lain. Misal, pintu hanya bisa berputar, bukan bergeser. Lalu yang ketiga, yaitu dapat membuat assembly tadi teman-teman, yaitu modul rakitan yang memungkinkan perancangan benda kompleks dari komponen-komponen yang terpisah. Nah, match ini ada beberapa jenis. Ini kita mencoba belajar kategori utama assembly match yang ada di dalam SolidWorks, yaitu ada standard match. Yang pertama itu ada yang namanya coincident teman-teman. Coincident ini definisinya yaitu ia akan menempelkan dua permukaan datar atau titik. Jadi saat kita punya part yang dimana kita mempunyai dua part, saat kita match antara permukaan part 1 dan part 2 dan kita memberikan relasi coincident, mereka akan menempel teman-teman antara dua permukaan tersebut. Nah, yang kedua ada konsentrik, di mana konsentrik ini menyelaraskan sumbu dua silinder atau lingkaran. Konsentrik ini teman-teman contohnya seperti ini. Misal kita mempunyai dua buah tabung. Nah, kita mau dua buah tabung yang tengahnya itu bolong ya teman-teman. Jadi tidak ada alas dan tidak ada tutupnya. Jika kita memberikan match konsentrik antara kedua part tersebut, mereka akan membuat suatu konsentrik teman-teman, yang dimana lingkaran atas, lingkaran tutup pada part 2 akan masuk ke lingkaran tutup pada part 1, seperti itu. Nah, lalu ada distance atau jarak, yang dimana distance ini fungsinya itu menetapkan jarak spesifik antara dua komponen. Jadi misal kita mempunyai part 1 dan part 2,
lalu kita berikan jarak sebesar 5 mm. Nah, mereka tidak dapat di ubah-ubah lagi teman-teman jaraknya. Jadi misal kita pindahkan part 1, maka part 2 akan ikut berpindah sejauh 5 mm dari part 1. Nah, lalu ada juga yang namanya angle teman-teman, atau sudut, di mana fungsinya ini untuk menetapkan sudut tertentu antara dua part, dua bidang atau garis. Jadi antara dua part tersebut kita bisa memberikan angle atau sudut ya, mau itu 90 derajat, 120 derajat, ataupun 60 derajat. Lalu ada tangan. Nah, tangan juga kita pakai di pembuatan part 3D ya teman-teman. Di sini juga kita pakai di assembly, yaitu dapat menyinggungkan permukaan melengkung dengan bidang atau silinder. Jadi permukaan melengkung yang kita tangankan itu eh, hanya dapat bergerak di lingkaran atau bidang itu saja teman-teman, namun permukaan melengkungnya yang menempel. Nah, lalu yang terakhir ada paralel. Nah, paralel dan perpendikular ya teman-teman, ini saya gabung. Paralel itu dapat membuat komponen itu sejajar ya teman-teman, despite dari jaraknya, namun mereka akan paralel akan membuat part itu sejajar. Nah, kalau perpendikular ini akan membuat part tersebut tegak lurus dengan sudut 90 derajat, seperti itu teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini kita langsung saja mencoba prakteknya di SolidWorks. Kita mau mengambil part. Di sini ada part 1. Nah, sebelumnya saya mau memberitahu cara membuka file assembly di SolidWorks ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung buka SolidWorks. Kita ulangi seperti biasa teman-teman. Ulangi seperti ini. Nah, misal kita langsung buka SolidWorks di sini. Tunggu ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung pilih ke bagian assembly ini teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman menu assembly dan langsung diarahkan ke bagian part yang akan kita tambahkan ke assembly. Nah, contohnya di sini teman-teman. Ini saya sudah bikin part contoh. Part 2 dan part 1. Sini kita dapat melakukan insert komponen ya teman-teman. Nah, kita pencet, lalu kita bisa tambahkan di sini. Sebentar. Nah, teman-teman, mungkin kita langsung coba saja di project ya teman-teman. Langsung kita sekalian saja kita jelaskan. Pertama kita mau di sini insert komponen. Nah, di sini sudah ada beberapa part. Kita pilih part-partnya. Sini ya teman-teman. Oke. Sudah ada ya teman-teman. Di sini ini. Sini kita ada beberapa part ya teman-teman. Sini ada ini, kita bikin
fix. Kenapa? Karena dia akan menjadi base-nya teman-teman, yang dimana jika kita fix ini dia akan tidak bisa digerakkan ya teman-teman. Ini bisa, ini bisa. Jadi di sini kita sudah punya beberapa part. Nah, kita mau coba part-part tersebut dengan menggunakan match teman-teman. Yang pertama kita mau coba coincident. Coincident ya, kita klik permukaannya, lalu kita match dengan permukaan sini. Ini sebentar teman-teman, ini dan juga permukaan ini teman-teman. Dan juga ini kita coincident set. Nah, setelah kita coincident, dia akan dalam akan sejajar dengan permukaannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini sejajar ya teman-teman antara bagian sini dan bagian sini. Inilah fungsinya coincident teman-teman. Lalu yang kedua kita punya kedua itu kita punya apa teman-teman? Kita punya concentric ya. Concentric itu seperti ini teman-teman. Bagian tabung kita mate dengan tabungan ini. Kita pilih concentric. Nah, kita klik concentric, ya, mereka akan bergabung link part 1 tadi, yang part biru ini akan masuk ke dalam part yang orange teman-teman. Lihat, centric yaitu menyelaraskan lingkarannya teman-teman. Seperti ini. Cara kita menghapus match-nya, ini kita klik, lalu ini bisa kita delete ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bisa digerakkan kembali. Lalu yang kedua kita punya distance. Distance ini seperti ini teman-teman. Kita berikan jarak di sini. Kita lebih dahulu lihat di sini. Nah, ini kita mau match-nya menggunakan distance. Nah, di sini kita distance di bagian sini ya teman-teman. Kita klik saja. Misal kita pilih di sini. Kita pilih di sini 20 mm. Nah, dia hanya akan berjarak 20 mm ya teman-teman. Ini jika kita pindah walaupun ke atas bawah, namun ke kanan kiri tidak bisa ya teman-teman. Jarak mereka tetap 20 meter antara bagian sini dan bagian sini ya teman-teman. Tidak bisa lebih dekat. Seperti itu teman-teman gunanya distance. Nah, lalu kita punya angle. Angle ini fungsinya dapat memberikan sudut antara dua match teman-teman. Contohnya itu jadi dari match di sini dan di sini, angle di sini 120 degree. Nah, dia akan membentuk sudut ya teman-teman. Sudut antara bagian sini dan sini teman-teman, seperti ini. Oke, lalu match yang kedua, match yang ke-5 ada tangan ya teman-teman. Tangan di sini kita coba match kan dia. Tangan kan gini, ini tangan. Nah, saat kita memilih tangan, permukaan ini akan menempel ya teman-teman.
permukaan lingkaran akan saling menyinggung. Jadi di sini kita lihat ini kita gerakan hanya bisa di permukaan lingkarannya saja ya teman-teman, seperti itu. Lalu yang terakhir ada paralel dan perpendikular. Langsung saja kita coba teman-teman untuk paralel ini di sini. Nah, akan membuat part sejajar ya teman-teman. View-nya nah, sejajar ya teman-teman. Lalu edge yang selanjutnya ada perpendikular. Nah, oke. Seperti ini teman-teman, dia akan tegak lurus ya teman-teman, antara part 1 dan part 2 akan membentuk sudut 90 derajat ya di sini teman-teman. Seperti itu ya teman-teman untuk bagian match. Oke, mungkin penjelasan match sampai situ dulu. Lalu kita akan lanjut menggabungkan part-part ini menjadi suatu produk, itu kita akan membuat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita
Dan ini angle ya teman-teman, sudut antara bagian ini dan bagian sini teman-teman. Ini kita mau memberikan sudut 90 degree seperti ini teman-teman. Nah, sudah 90 derajat. Lalu di sini ada sudut lagi teman-teman, yaitu sebesar 140 derajat. Nah, di sini berarti bagian sini dan juga bagian sini kita berikan sudut 140. Oke, sudah seperti ini. Lalu bagian bola ini teman-teman, bola kita mau lihat, nah ada bolongannya teman-teman. Di bagian sini kita mau match dia dan ini konsentrik. Berarti hapus dulu matchnya yang konsentrik. Ini dan juga ini teman-teman. Konsentrik ya teman-teman. Lalu di sini kita mau kan coincident dengan bagian sini teman-teman, coincident. Nah, seperti ini teman-teman, produknya sudah jadi. Coba kita lihat dari berbagai perspektif. Bagian sini berarti kita coba dari
Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman. Yang 50 juga ini menempel ya. Dari ini di sini. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita tentang assembly. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman dan saya juga dapat belajar bersama-sama sehingga kita dapat lebih jago lagi dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di SolidWorks. Sekian dan terima kasih.